Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'ukum aw ashadda dzikra. Al-ayat sadaqallahu al-azim wallahu a'lam bi haqiqati muradim. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, dan yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya dengan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Bahkan ketika Allah pun murka kepada manusia, percayalah bahwa rahmat-Nya masih lebih besar daripada kemurkaan. Bukti rahmat Allah itu ini sudah mulai berjalan di tengah-tengah kesulitan saudara-saudara kita untuk bisa menginjakkan kaki di tempat Rasulullah tawaf, menginjakkan kaki di tempat Rasulullah sa'i, menginjakkan kaki di tempat Rasulullah wukuf. Orang lain itu begitu susah. Ternyata alhamdulillah tidak beberapa lama lagi kita akan merasakan betapa rahmat Allah itu senantiasa dekat kepada kita. Ini yang harus senantiasa kita syukuri. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap disambungkan kepada Bapak Ruhani manusia yang sekalipun beliau jauh dari tempat tinggal kita, beliau tidak pernah menginjakkan kakinya di halaman kita semua. Beliau tidak pernah sampai di tempat ibu-ibu, melihat pun tidak. Beratus-ratus tahun jarak kita dengan beliau, tapi kita percayalah bahwa kita pernah dibanggakan oleh beliau di depan para sahabatnya. Kala itu Rasulullah sedang berkumpul, lalu beliau mengatakan, kelak nanti akan ada umat yang aku banggakan dan aku cintai mereka itu. Para sahabat pernah GR karena dikira mereka, manhum ya Rasulullah, siapa mereka, apakah kami? Bukan, kata Rasulullah. Maneh mah dipikanya deket karena ketemu dengan saya, tapi nanti akan ada umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan aku, tempatnya juga jauh, berjarak waktu, tidak pernah melihat aku, tapi betapa mereka itu memiliki kecintaan yang amat sangat kepadaku. Siapakah itu? Kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak lama lagi nanti akan sampai di satu tempat yang beribu-ribu orang ingin berdoa di sana. Apakah itu? Raudhah. Di Raudhah itu, masya Allah, bila perlu nyawa ditanamkan, bening goyong berdoa di Raudhah. Dan ternyata tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan itu, kecuali orang-orang yang mulai dari sekarang ruhaninya disambungkan kepada Rasulullah. Karena secara jasad kita tidak akan bertemu lagi dengan beliau, tapi ruhani kita bisa tetap nyambung. Pertanyaannya, ruhani yang mana dan yang bagaimanakah? Itu yang harus saya bekalkan kepada para tamu-tamu Allah. Saya tidak menyebut calon, tapi para tamu Allah, karena ada hadis yang menyatakan sekalipun ada orang yang baru niat untuk berhaji, dia belum melangkahkan kakinya ke sana, keburu Allah menjemputnya, dia pahalanya sudah dijadikan sebagai pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal. Siapakah itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecintaannya sangat luar biasa kepada kita, sampai kepada beliau mau mengeluarkan nyawanya saja, bukan anak istri dan kedudukannya yang beliau tanyakan, bukan. Sampai para malaikat saja tidak berani untuk menjemput nyawa beliau. Sampai seorang Jibril saja akhirnya diutus oleh Allah. Jibril, datangi kekasihku itu sebelum dia pulang.
Tanya Jibril apa yang paling dia beratkan sebelum dia meninggalkannya. Turunlah Jibril ke situ, ya Rasulullah Muhammad, malak Israel udah siap untuk menjemputmu. Apakah masih ada yang engkau beratkan? Ada, kata Rasulullah. Bagaimana nasib umatku? Umatku apa jaminannya? Apa jaminannya? Akhirnya Jibril menghadap Allah lagi. Ya Allah, Muhammad kekasihmu itu ternyata begini pertanyaannya. Bilang kepada kekasihku itu, aku yang akan menjamin umatnya, sekalipun umatnya itu menjadi penghuni kerak neraka, tapi ketika dia masih bersyahadat atas nama aku dan Rasulku, akan aku angkat jaminannya. Baru beliau mau meninggalkan dunia ini. Dan ada beberapa hadis yang menyatakan begitu beliau bahas nanti di yaumil mahsyar, semua manusia itu, semua makhluk dimatikan, ternyata yang pertama kali dibangkitkan itu Rasulullah, Pak. Yang lain belum. Begitu dibangkitkan, apa hadis itu menyebut? Ternyata yang beliau tanyakan bukan yang lain. Ummati, 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 saking cintanya ke kita. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar cinta kita kepadanya? Karena kelak nanti dipastikan kita akan mencari manusia yang satu ini di yaumil kiamah nanti untuk kita butuhkan syafaatnya. Semoga salawat salam kita melalui ruhani kita tetap disambungkan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayahanda, bunda, rakanda terkasih, khusus kepada orang tua saya diamanahi oleh beliau untuk memberikan bekal terakhir, dan bekal terakhir ini dalam sepanjang pengalaman saya baik sebagai pembimbing haji juga maupun pembimbing jamaah umroh, ternyata ada hal yang lalai sekali. Dan dari sejak itu saya mulai untuk mengurangi waktu saya, aktivitas saya untuk senantiasa membimbing. Kalau dulu jor-joran, Pak, sebulan itu bisa berkali-kali di travel ini, ya di KPIH ini, KPIH. Setelah saya berpikir dan setelah saya menemukan, dipanggil lagi oleh guru ruhani kita, oleh mursyid kita, nangis saya. Pantas dari puluhan juta, ratusan juta jamaah haji ke sana, berdasarkan hadis yang ada, setiap musim haji tidak lebih dari 70 orang yang hajinya diterima Allah. Tidak lebih dari 70 orang. Itu dari seluruh dunia, dari seluruh suku, dari seluruh bangsa. Dan bahkan 70.000 itu kurang, maka Allah sering menggenapinya dengan diturunkannya malaikat. Jadi di jamaah Lumaluya ratusan ribu itu tidak lebih dari 70 orang yang hajinya mabrur, yang hajinya makbul. Terus selebihnya apa? Ketika membaca hadis itu berarti mardud. Apa itu mardud? Mardud itu setelah selesai melaksanakan ibadah haji yang capek, yang mahal, yang kita waiting listnya sampai ada yang 23 tahun, ternyata tidak memberi dampak positif apa-apa, itu mardud pasti setelah pulang dari sana. Padahal asapang hajina, padahal asapang solehna. Kalau begitu yang mabrur, yang makbul bagaimana? Yang makbul itu adalah yang setelah pulang dari sana, kata Imam Nawawi, setelah selesai melaksanakan ibadah haji itu sanggup merubah kepada perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Eta cirinya. Siapa yang begitu? Imam Nawawi. Itu satu, Pak. Makanya hati-hati. Bahkan ada orang yang tidak berangkat haji karena dia sudah berniat untuk haji. Ini riwayat ini masyhur di kalangan para ulama. Dia tidak jadi berangkat haji karena duitnya dipakai untuk menolong tetangganya yang kelaparan dan fakir miskin. Ternyata yang makbul hajinya itu adalah orang yang tidak berangkat haji ke sana, tapi uang untuk hajinya dipakai untuk menolong fakir miskin. Kebayang sama Bapak. Maka dari sejak saat itu, Masya Allah, saya merinding gitu. Apa yang saya bekalkan kepada jamaah saya? Terakhir aktivitas saya adalah saya mensertifikasi para pembimbing KPIH. Para pembimbing ibadah haji akhirnya harus bersertifikat.
dan salah satu instrukturnya adalah saya. Di situ saya sering mengamanatkan, maneh sebagai pemimpin, awas ya, makbul jeung mardudna jamaah ada di tangan kamu. Kasihan mereka itu sudah waiting list, sudah berpuluh-puluh tahun tidak dibimbing, hanya karena melihat dari aspek luarannya saja. Haji itu bukan persoalan ritual yang bacaan, tapi ada sesuatu rahasia yang kalau itu tidak dipegang lebar gitu. Itu Pak, salah satu ayat yang saya ungkapkan tadi. Ini kan ayat yang mengherankan. Nanti pulang dari sini silahkan buka Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Itu harus jadi pengingat kita. Al-Baqarah ayat 200. Ayatnya itu berbunyi begini, fa idza qadaitum manasikakum, maka begitu kamu selesai menunaikan manasik. Kalau manasik udah jelas tata cara rangkaian fikih ibadah haji, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Rek haji ifrad, rek haji tamattu, rek haji naon wae, pokoknya pasti memenuhi manasiknya. Fa idza qadaitum manasikakum, ketika mereka itu selesai melaksanakan manasik, fadkurullaha, buburu dikir deui, eling deui ka Allah. Tafakuran Pak. Mun jelema balik nonton dititah dikir wajar dan geus belegu. Orang pulang dari tempat maksiat disuruh dikir lagi, disuruh eling lagi, wajar karena pulang dari tempat kotor. Ini mah orang yang baru selesai menyelesaikan manasik, kenapa harus disuruh dikir lagi, disuruh eling lagi? Antu karena kok main curang. Nah, panggil mah balik di haji, jadi apa jelema pangsolehna? Tidak sok kayak karawas bapak-bapak. Begitu pulang turun di bandara, dia gak perlu boro-boro. Karena ada mitos bahwa siapapun yang memeluk orang yang pertama kali pulang dari haji itu doanya pasti makbul karena suci dan lain-lain. Alhamdulillah, orang damel doa ya. Tapi ketika ayat ini menyatakan begitu selesai menyelesaikan manasik, fadkurullah, buburu dikiri, buburu eling ka Allah, ada apa? Bahkan ayat itu melanjutkan, kadikrikum abaukum au asyadda dzikra. Bahkan dikirnya harus lebih keras lagi daripada membangga-banggakan orang tuanya. Dikirnya au asyadda dzikra, harus lebih keras lagi. Ini dikir yang mana? Kenapa begitu? Masya Allah, ini yang harus ditafakuri dan itu harus kita waspadai dari mulai sekarang. Ini persoalan yang harus selalu kita ingat-ingat ayat itu. Baik, begini rahasianya para ibu, para bapak, para duyufullah. Ternyata salah satu kewajiban pokok manusia itu adalah ibadah, titik. Artinya bahwa kalau setiap anggota tubuh kita tidak dipakai beribadah, silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Allah membuat jidat kita berbeda dengan yang lain biar bisa lama sujudnya. Allah membuat dengkul kita menghadap ke depan biar bagus rukunya. Dan teka bayang kalau tukurna melengkung ke tukang pas arek sujud meureun ngajulaan 3 me. Ieu mah panteu. Allah membuat tangan itu seperti ini, Allah membuat ini seperti ini. Hatta telunjuk kita tugasnya hanya satu, yaitu menyaksikan tentang keesaan Allah. Itu pun pada saat kita bersyahadat. Itulah tugas telunjuk kita. Aiko orang dipakai tutunjuk ke batur. Ayo, komo ibu-ibu ke bapak tak mau geus ngampe ke jelema nu edan. Pantas cek Nabi innal khotoba awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Orang marah itu mula-mula kayak orang gila. Jadi Pak lamun yang ningali nu gelo anyar tingali pamajikan bapak keur ngambek. Komo engke di tempat haji, aduh itu makanya nanti ada amanat itu dari beberapa ayat Al-Qur'an, jaga ini, jaga ini, jaga ini. Kenapa ya 3 masalah itu yang harus senantiasa dijaga? Geuning nuju manasik disebut faman farada fihi haja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Kenapa itu? Temenang ropas, temenang fusuk, temenang jidal. Ropas teh ngeres eta. Jadi lamun ningali awewe teh Yuni gunung ketika jauhan halus geus deukeut hayang naikkan gitu. Kita Yuni gunung Mbak namina. Kenapa? Karena dari mulai sebelum berangkat ke sana saja kita sudah tidak bisa silih kekeban jeung pamajikan. Sok
terus diwartoskeun kantos kengeng porsi insyaallah aduh abdi mah alhamdulillah angkat teh sakieu deui nguruh dulu tamu teh boro-boro bisa sosonoan atuh. Kadang-kadang aya tamu yang tidak tahu diri urang teh jam 11 teh geus kuduna mangahekok jeung pamajikan da engke ada di rumah hese pan gitu lieu disebutna sosonoan ieu mah henteu jadi ti dieu geuning geus harangna teu bapak-bapak mata tuh ditu teh ningali komo ningali urang Turki lain ini ieu mah nu garulis mah beukun kan talaro pasak Quran sudah melarang itu berarti itu akan banyak wala fusuqo jangan berpikir bengkok yang lain-lain wala jidala komo pasean loba pi pasean tongning jeung nu sejen batur sakloter batur sakamar batur samaktab pi pasean dari ditu makanya mun aslina di dina mah bageur di ditu mah geuningan lauk asin ge koret atuh orang Indonesia mah cirina eta pas dibukaan dan dina saku jaket buat manggita sih lauk asin balabah ini kacida-cida gitu ya Allah karim itu orang Indonesia wala jidala temenan pasean berarti loba pe pasean palaro pasak temenan res berarti begitu teh loba pingares dulu bukan dongeng Pak ada orang begitu tahalul atuh tahalul di WC kenapa itu pemajikan anu teh ka dieu orang halo geus aya CCTV dicek dina CCTV silih keukepan di WC hina halal nama tapi ya Allah jika tuh berarti banyak. Kenapa itu bisa terjadi begitu? Ada yang hilang dalam aspek ibadahnya. Jadi manehna meureun ibadah teh ritual ngumpul we, babacaan lagu ari akeh nanti dijaga masalahna. Baik, ternyata tugas kita itu ibadah, berarti ibadah teh wajib. Titik. Ari ibadah ada dua di Quran itu dan dua-duanya perintahnya sama wajibnya, yaitu ibadah zahir dan ibadah batin. Awas. Ibadah zahir seringkali oleh para ulama disebut dengan ibadah syariat. Alatnya badan kita. Cirinya ibadah zahir terlihat, terukur, ada rakaatnya, terbatas waktu, terbatas ruang. Mana rukun Islam? Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu ibadah zahir, itu ibadah syariat. Kenapa? Bisa dilihat. Terbatas dimensi ruang, ya. Bapak tawaf tidak bisa di mana-mana, harus di Ka'bah. Meskipun Ka'bah itu batu, cek Bapak, ayo tawaf, kekelilingan di Ka'bah, paseret-seret, komaha enak bakal haji akbar. Alhamdulillah, kita kalau bisa berangkat. Ya haji akbar itu, wah saya dulu orang teh sampaikan ke mati-matian gitu pengen gitu. Begitu tawaf di kelilingan, kebetulan Ka'bahnya disiram, pas dibuka jerona batu. Cek Bapak teh atuh ari ngurilingan batu kene emang ke urang umroh teu kudu ka Mekah nah urang ka Borobudur we dasar batuna tidak bisa ibadah syariat mah ditambah bid'ah dikurangi tidak sah kita ibadah syariat aya rakaat ada salat zuhur 4 rakaat salat subuh 2 rakaat melontar jumroh wukuf tidak bisa ibu sejengkal saja atau sajengkal sacuruk keluar dari area Arafah maka wukufnya dianggap tidak sah sedangkan al-hajju Arafatul amas haji itu wukuf di Arafah ibu ngageser kita ayat garis yang menyatakan ini daerah Arafah ini bukan ini tempat wukuf ini bukan ibu pada saat wukuf ada di luar itu sajengkal dan ininya tidak sah haji makanya harus belajar untuk ibadah syariat. Apa namanya? Fikih. Ini yang disebut dengan fikih jasadi atau fikih syar'i. Mengurus apa? Mengurus badan kita. Alatnya ibadah zahir itu badan kita. Sholat, alatnya badan kita. Pak Kiai boleh saya tidak sholat? Boleh. Kalau sudah tidak punya badan, gitu. Saya boleh ya tidak haji? Boleh. Asal kita buka awak. Dasalilah buka kene awak maupun kasebutna taklif gitu. Tapi kan manusia bukan hanya tubuh, ini yang jadi masalah. Manusia itu ada batinnya, ada ruhaninya. Inti ruhani itu adalah kolbu. Betul begitu. Awak juga badan juga tidak akan hidup kalau tidak ada ruhaninya. Maka Al-Quran menyuruh ibadah yang kedua disebut ibadah batin. Cirinya ibadah batin tidak seperti ibadah zahir, tidak ada rakaatnya, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Alatnya adalah ruh kita, intinya ada kolbu. Awas.
Ukurannya kalau ibadah dohir sah tidak sah. Kalau ibadah kolbu, ibadah ruhani mah bukan sah tidak sah saja, tapi diterima atau enggak oleh Allah. Usul atau enggak, nyambung enggak kepada Allah, itu Pak. Maka kata Imam Ghazali, hati-hati. Kalau kamu banyak ibadah dohir tapi tidak diurus ibadah batinnya, tiasa janten ibadah dohirnya rusak karena tidak diurus ibadah batinnya. Mana ibadah dohir yang di rukun Islam? Mana ibadah batin? Sabar, ikhlas, takwa, zikir, itu ibadah batin. Cirinya nggak ada rokaatnya. Kata si ibu teh nanti ke pembimbing. Saya tadi ngomong sama Eri, ternyata kita nggak kebagian pembimbing nih Pak, makanya hati-hati. Yang dari kelompok kita itu harus berjibaku kalau sekitar segini, paling tidak 4 orang harus ditunjuk nanti. Karena kita tidak boleh terpisah. Depan, belakang, kiri, kanan, kiri. Depan, belakang, kiri, kanan. Dan itu harus hafal satu-satu. Apalagi kalau nanti pakai syal. Syal itu banyak yang mirip. Saya sering kali gitu memantau ada jamaah yang keluar dari kelompoknya hanya karena nutur-nutur syal, hanya karena nutur-nutur sama. Ternyata mungkin mah syal kita tuh begini, di sana teh banyak yang mirip gitu. Makanya itu harus. Kalau saya terakhir ya dengan jamaah SQ ya, itu kita pakai ini headset. Jadi ketika semua jamaah pakai, misalnya ada 40, yang 40 itu pakai itu, sehingga dikomandokan. Kalau ada apa-apa segera teriak, si ini hilang, kan begitu. Makanya kita gantian. Nah yang di depan itu bukan hanya yang 4, tapi harus ada di belakangnya yang juga menggantikan. Ketika ini lari ke belakang karena ada apa-apa, ini harus menggantikan terus, terutama yang di belakang memantau. Karena nanti sampai di sana, Allahu Akbar, buku doa nusa kanalna sakieu diasupkeun kana tak-tak di dieu ge geus teu apal kabeh, komo datang kan itu pas ningali Ka'bah, nu aya mah bengong we. Doa nu ngaberepet di dieu ge atuh pan, aya geus kolot mah komo, sukar ingat mudah lupa. Iya. Jadi kalau kita tidak punya triknya, waduh itu bisa hancur lebur ibadah kita. Numukan piu, jabani kasihku, tan urang mah laletik pacekrek nini di batur mah aduh kadubak urang Turki ge gubrak urang. Punten Bu, bujurna ge sakieu. Tuh eta kadubak teh. Jadi bacaan saja itu hilang semuanya, hilang Bu. Saya pernah ngebimbing jamaah haji tahun keberapa ya, ada kawan saya yang sombong, saya aneh katanya, aya naon sih dina Ka'bah cenah aneh-aneh teuing. Emang maneh can pernah ningali can, tapi saya ningali dina film naon si anehna, tong sombong. Begitu masuk ke Masjidil Haram, begitu dia melihat itu pingsan. Saya bilang pas sadar, kunaon? Aduh Kak, sholat tobat, saya melihat di Ka'bah itu. Itu bisa dia ngomong atuna ya ulang orang lain juga gitu. Tapi bahwa pengalaman menunjukkan eta buku doa anu dikangkalungkeun ka dieu, doa ke putaran kahiji naon, kadua naon, doa sa'i naon, mun di sofa naon, di marana beak kabeh eueuh aya mah kieu we. Matakan lamun teu boga jimat ieu ilmu anu rek diturunkeun ayeuna beak haji kok ieu meureun penyebabna. Ya, ternyata ada ibadah dohir, ibadah batin. Ibadah dohir mah aya rokaatna, aya hitunganana, alatna awak kurang terbatas dimensi ruang dan waktu. Ibadah batin mah tidak. Mana contohnya? Ikhlas. So, misalnya ayeuna ibu naros ka Pak Kiai abdi bade ikhlas, dupi ikhlas sabar rokaat. Kiai abdi bade sabar, sabar tabu sabar kahanya. Halo? Sementara kata Imam Ghazali, ketika orang tidak mengurus ibadah batinnya, bisa jadi ibadah dohirnya banyak yang rusak. Bapak haji ria harus kudu dijaga ya. Ria teh aduh ngeunah teh, komo aya musim upload. Tapi eta pahala urang beak sia. Kata ibu teh teu karasa, kan nyelip HP tah. Kuriling beres teh tawaf, langsung kan nyeun video TikTok teh geuningan teh.
aya snack video, saya aya TikTok ini kan. Di tengah-tengah orang mah sulit sampai di sini. Alhamdulillah, saya mah dengan karunia Allah bisa menyelesaikan tawaf 7 putaran. Di belakang saya ini ada Ka'bah. Semoga ya kalian juga bisa seperti aku. Upload langsung, beak siap pahala. Ibadah batin itu apa? Apa? Bahwa kita berfoto untuk keluarga boleh-boleh saja, tapi niatnya kudu dijaga. Berarti diingat tanda TikTok, snack video. Oh, iya mah ningali diharap ayo orang Turki bujurna badak dijieun konten padahal keur bagi tawaf. Halo saudara, sebegini lebarnya ya bujur orang Turki. Di-upload ke Indonesia legungnya gimana gitu kan. Itu masalah ibadah batin. Mata bener kata Imam Ghazali, kamu nggak jaga ibadah batinnya rusak seluruh ibadah tohirnya. Disebutnya manut, mau kayak begitu. Pantas eta setelah saya manasik buburu saya linde kaloh gitu buat saudara. Kalau nih ngomong itu insya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa dihijiri Ismail ini begitu susahnya di-upload deh, sepanjang dari itu sabaran upload, beak ibu pahala. Nah awas, karena haji itu apa? Haji itu artinya menyengaja menemui Allah di Baitullah. Kalau Baitullah ada yang syariat, berarti ada yang hakikat. Ada. Yang syariat itu yang di sana. Dan kalau hanya yang syariat, Allah diskriminatif karena orang miskin tidak akan bisa sampai ke sana. Kalau benar rumah Allah itu di sana. Makanya para ulama tasawuf, hati-hati yang dimaksud rumah Allah di situ bukan rumah Allah dalam arti yang sesungguhnya. Dan jelema nu kukuringan kaditu ge campuku kapangi jeung nu gablek gimana kira-kira gitu. Segera tanya, Kang di mana? Di Baitullah. Baitullah teh naon? Rumah Allah. Akan tawaf didinya, tawaf. Ketemu jeung nu gablek gimana? Tidak terapalin, dikira Allah didinya. Emang Allah ngajagaan jero Ka'bah? Bukan begitu maknanya. Berarti ada Baitullah batin, Baitullah hakikat. Mana keterangannya? Hadis Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, qalbul mukminin Baitullah. Kolbunya seorang mukmin yang di situ sudah ada sesuatunya, itu hakikatnya di situ. Ini ilmu yang akan saya bekalkan, dan ini dari undangan sekian KBIH sama travel ya. Ini yang pertama kali saya iyahkan. Kenapa? Saya melihat orang tua saya. Lepas jemaah orang keriweuh kieu. Makanya sok urang bakalan ilmu ieu. Nah, ibadah dohir, ibadah batin itu tidak boleh dipisahkan. Dan setiap ibadah dohir yang ada di dalam rukun Islam pasti mengandung rahasia yang batin, yang itu disebut dengan ibadah hakikatnya. Sholat bukan hanya sekedar jungkel jumpalik atau dan begitu mapun dan monyet ayeuna bisa. Di Bandung Bu ada sekolah monyet Bu, yang monyet itu bisa melakukan apapun sampai gerakan sholat kayak bisa monyet itu. Di mana sekolah caket kampusin kuring UIN. Saya kan dosen UIN, itu di situ, masya Allah, itu monyet bisa dididik sholat, gerakannya doang. Monyet sholat sakit ibu henteu, Allah, dikahar dikumek. Tapi apakah sholat hanya sekedar itu? Tidak. Puasa bukan hanya sekedar lapar, haji bukan hanya sekedar berkunjung ke sana. Ayo, zakat bukan hanya sekedar membagikan harta. Kamu yang makan duit zakat jadi jaket gitu. Syahadat bukan hanya sekedar mengucapkan, ada sesuatu yang dibalik itu. Iya, tak leungit dari ilmu-ilmu keislaman itu. Nah, karena itu maka punten ibadah batin ini dengan ibadah zahir tidak bisa dipisahkan. Makanya syariatun bila hakikatun atilatun. Ibadah syariat tanpa tahu hakikat eusina jeung batinna apa? Salat kan tapi karena sajadah, umroh jeung haji tapi kan kaku kurilingan ngumpul di Ka'bah, meureun hari haji mah aya wukuf, balikan ieu teu meunang nanaon, paingan loba haji anu kusluna. Mun kusluna unggul, teu disebut haji ngambak pan saya teh. Halo. Waspada ini. Nah, kalau begitu maka ibadah zahir dan ibadah batin ini
tidak boleh dipisahkan. Kalau begitu ibadah batinnya aja kiai, wa hakikatun bila syariatun batilatun. Ngambil hakikatnya saja seperti orang-orang yang disebut urang ngaji jeroan yuk, urang ngaji tasawuf yuk. Waspada, haji mah teu kudu ka Mekah. Nu penting mah ieu we, mundur Pak. Kenapa? Pasti batal disebutnya kebatinan. Kalau misalnya Nabi itu orang yang paling ma'rifat, dia yang akan pertama begitu. Ternyata Nabi itu orang yang mati-matian ibadah syariatnya juga luar biasa. Meskipun dia orang paling ma'rifat yang sudah bertemu dengan Allah. Nabi itu sampai bengkak-bengkak kaki karena ratusan rakaat dia sholat sunnah. Mentak di bekalan dah. Nanti dia mah mundaya keneh waktu mah aya handa tingali disuruh teh naon di dia unggul. Jamaah kita yang sudah saya didik ilmu ini, mohon maaf, dari habis subuh ke waktu isyraq. Kenapa? Karena tidak semua mereka bisa umroh, tapi pengen dapat pahala umroh. Karena ya tata cara beres suruh, maka ada yang disebut sholat suruh. Beres sholat suruh, sholat isti'adah. Beres isti'adah, sholat istikharah. Nah istikharah beurang kiai hor, ai istikharah teh naon kitu. Istikharah itu memohon bimbingan kepada Allah agar tidak salah memilih dan melangkah. Nah hampir siang yang loba masalah teh pan siang atuh ai sare ai penting mah sare da masalah pilieun. Makanya dulu istikharah itu hanya memilih jodoh. Bari ceuk ibu asa salah ongkoh menang istikharah gitu. Bukan itu istikharah itu. Ibu mau begitu bangun, kita harus memilih. Kayak heula, salaki heula, nyeun konten heula, milih ya. Jangan salah pilih. Maka istikharah itu siang. Ieu mah istikharah dipake pilih salaki. Bari nu tadi teh, monggo menang istikharahnya salaki teh beuki. Istikharah itu memohon ketetapan kepada Allah. Duha paling saeutik 8 rakaat atuh jamaah di dieu mah. Bari duhana oge lain duha komersil. Duha komersil terang. Salat duha yang lunas hutang. Alhamdulillah salat duha tapi ke 20 rakaat hutangna namahan. Bukan itu, Pak. Tapi ada ibadah yang luar biasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, puncak ibadah zahir, ibadah syariat, salat. Puncak ibadah batin yang tadi takwa, ikhlas, sabar, takwid, qanaah. Itu puncak ibadah batinnya adalah zikir. Puncak ibadah batinnya adalah zikir. Pak Kiai, apa puncak ibadah zahir teh salat? Sumuhun. Tapi saur Pak Kiai intina ibadah teh batin. Betul. Ai batin ayana di mana? Dina roh. Apa pintunya batin? Qalbu. Bapak pengen sholat khusyuk tapi tidak tahu karena tempat khusyuk itu di qalbu, tapi tidak tahu ari qalbu di mana. Tapi ka ayeuna antara konsentrasi dengan khusyuk aja bisa aja. Emang udah disebut khusyuk, namun untung ada ayat Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladina amanu antahsana qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai berita kepada orang mukmin bahwa khusyuk itu tempatnya di qalbu. Yang kedua, ternyata apapun pekerjaan manusia, perilaku manusia, intinya adalah kolbu THT. Ngan antara kolbu jeung Quran dengan bahasa hati sehari-hari ternyata beda barangnya. Ini yang jadi masalah. Makanya kita pengen khusyuk tempatnya di kolbu karena kita tidak tahu ada letak kolbu di mana. Itu jadi masalah juga. Halo. Karena kolbu didefinisikan hati, ari hati bisa disambal goreng. Ai kamari lebaran ibu nyambal goreng, make naon? Atuh make hate. Apakah eta ajengan hate nu dimaksud aya Quran ieu? Lamun bener eta, ibu punten ulin ka pasar Karawang ka tukang daging bahwa kolbu teh hate. Kang abdi rek nyambal goreng, punten abdi bade ngagaleuh kolbu. Kolbu hayam sareng kolbu sapi. Nah ulang tukang daging ya. Aing cek ibu aing sholat hayam khusyuk dina kolbu. Aing kolbu gitu apa? Datang ibu ka dokter. Cing pa dokter pangrongsenkeun. Cenah kolbu teh hate, ari hate emak belah mana? Dirongsen ku dokter. Ning aing dirongsen mah teu katingali awakna teh nu katingali tulangna we hungkul. Halo, cek dokter, mata ieu hasil rongsenan. Tah hate emak teh belah dieu lieur mah. Halo.
nah belir arek ini umroh aya dulur nu teu mekelan arek ini haji dulur teh teu mekelan teu ngabantuan teu ngajeujeukkeun tapi eta mah matahanana jeung ngomongna ka urang asa pangjagona aya nu kitu iman di ditu di Bandung tidak punya di imam teu mere duit teu mekelan tapi eta ka urang mah matahanana jiga nya dikitukeun ku Allah kade sia di ditu teh tah di dinya kan tukang ngomongkeun batur kecena di ditu sok direwek bedewi sia gitu lieu padahal manehna ge ka ditu ge encan tapi kan nyeri ajengan hate ku si ece punten ece begitu ece nyebutkeun nyeri hate eta leungeun lompatna ka mana halo halo nah ibu boga hate osok nyeri hate geuning eta ai hate ulah mana halo apa cek dokter tuh lagi tapi eta leungeun ku Allah diberi isyarat begitu kita sakit hati eta lompat leungeun geus ka dinya ya Allah ecek mah nyeri hate ing lagu si cita-cita tah sakitnya tuh di sini apakah betul kolbu itu di situ Kiai betul nah kenapa ini harus tahu persis kata Imam Ghazali lihat hadis inna fil jasadi mudghah ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu di dalam tubuhmu ada segumpal daging kalau dia baik fungsinya menyemprotkan darahnya bagus darahnya tidak tersumbat maka hidupmu akan bagus tapi kalau dia pekerjaannya terganggu tersumbat maka hidupmu akan berantakan apakah itu jantung jadi cek Imam Ghazali itu disebut kolbu dirinya mah bukan hati dalam arti sehari-hari tapi itu disebut adalah jantung maka ini disebut kata Imam Ghazali karena bentuknya seperti itu disebut dengan kolbun sonburiyun kolbu itu adalah daging yang seperti buah sonburi yang eta jantung ibu baru takal cau aya buahan pas dituntungna aya kene nu ngagendul disebutna naon jantung teh disebut hate cau halo berarti eta ngan saur Imam Ghazali waspada dibalik daging itu kalau orang tahu cara membukanya karena ada guru ruhani yang membukakan itu maka di dalamnya ada nur ada cahaya tempat segala ibadah batin itu bisa dirasakan di sana apakah itu itulah kolbun nuroniyun jadi dengan kolbu kemana-mana jika pemilu eta muhal kakak pangi cuma kalau sudah ketemu di situ ada rahasianya yang rahasia itu baru bisa terbuka kalau yang dohirnya ini bisa dibersihkan lah kok bisa dibersihkan Pak Kiai karena kolbu itu bisa kotor Pak bisa kotor siapa yang mengotori nafsu terang nafsu eta nusuk menap-menap kenapeun susu ayo halo di luar ada setan maka kolbu yang tadinya merupakan pintu kepada rohani dia tertutup oleh nafsu-nafsu hari nafsu menurut Quran ada 7 ini yang merusak ibadah haji dan umroh nafsu amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah itu bukan bahasa kebatinan itu di Quran ada nafsu amaroh tak tempatnya di sini makanya kita ada kata marah tempatnya di sini maka kalau ibu ngamuk mimitin nyurang gitu lah dia kesenangannya hanya kepada urusan duniawi saja canggih dia kan itu geus mikiran kudu mawa emas leuheung lamun emas 24 karat dia mas jono atuh Allah datang ke Madinah mak naon balanya emas saya pernah ngebimbing tuan tanah dari Jakarta Masya Allah beunghar Pak tuan tanah cek urang mah duit teh atunya tugeran heula we kana dolar ieu mah henteu 50 ribuan Pak dikadalong we ning aya baju nu serelek teh di dieu asukeun di kadinya atuh leumpang teh moyongkon deui cenah teh apa itu duit di dia bawa kemana-mana karena takut dah sok aja we teh iseng gitu ting poho ting hobi eta nyokotan barang batur aduh Masya Allah
Begitu sampai di sana, cek antar babe, belanja emas. Belanja emas haji nabi jangan karena nanti ke Madinah. Kenapa? Babe punya pengalaman tahun yang lalu babe haji beli emas di sini, dijual itu emasnya di Indonesia. Babe bisa ke haji lagi. Ayah bisnis rokok pak. Udah itu rokok hese atau Jisamsu gak bisa sabar harga. Ayah nu dipaket ke heula karena sudah ada mukimin di sana. Ayah nu bisnis sarung deui. Ayah nu bisnis lauk asin dan itu mah hese lauk asin. Sampai ke saya pernah ngerazia eta keur tolak Pak bari ngabimbing cek urang teh lauk asin. Cian siapa ini eta. Begitu selesai teh di hotel Darut Tauhid belah dia cing ka dieu. Kenapa? Sini. Tinggalin dina jaket. Iya, kenapa? Dibuka ada. Ya Allah, diasupkan karena plastik sakit-sakit ini juga kacang garing deh. Lauk asin, jamal roti. Sebelah, waduh, iya jamal barokah yuna di bawah tolak. Cina saya pakai. Maksudnya bau iya ke jamaah. Saya tanya, kenapa itu sampai dibawa? Sok aya nu kakaratakan cenah di maktab teh. Keun cenah daging di ditu mah da ti Arab madinya hayang nanti sudah gede kieu, da teu meunah cenah Kang urang mah ieu we. Eta cinta belah dinya bau tarasin naon dibuka sama. Jadi yang dipikirannya itulah nafsu amarah. Sok lamun teh dibersihan heula engke teh di ditu teh mikiran teh nganu kudu si peujieut we. Begitu tahalul mikiran teh eta nu 2 ons setengah. Ons setengah kan. Situ percaya ke memeh ka Mekah inyung heula sok disopak di on 2 ons setengah. Usus buntu lah gitu. Usus buntu ngerasa di papan buntu itu. Tahalul mikiran begitu amarah. Lawama itu di sini tempatnya Pak. Inilah nafsu yang membuat kita itu mencela, tapi lupa kepada kesalahan sendiri. Aya nu pasea salaki jeung pamajikan karena silih salahkeun. Cek salakina maneh teh tuh keur di ditu cik atuh di dieu mah. Ai cek pamajikanna urang mah da kieu ku sabab bibinya kitu pasea jida batal sia tah. Batal hajina lain dasar rukun haji mah tertunaikan. Batal ibadah batinnya karena qalbunya tidak dijaga. Lawang Samia sok pinter. Saya tadi baru cerita sama Eri. Begitu terakhir pekerjaan saya, masya Allah, menangkap orang-orang yang tersesat, terpisah dari jamaahnya. Banyak sekali Pak. Di Madinah, hari pertama di Madinah, ayah nini ceri, nah ceri nanti didengi-dengi bahasa Sunda. Yang juga orang Karawang di bahasa Sunda nanti. Itu orang sudah tidak ada. Saya sengaja suka menyampur aja. Pasti ya ini ceri didengi bahasa Sunda seperti itu di Ambon. Ya bau kieu mah bau Karawang. Cing mah kadeu lah pas ningali, "Cek, ini teh mah ikat sanes." Ah, jadi mah. Bang abdi nggak mau bodas-bodas. Dia Pak Kiai gitu. Mak aya naon? Mak teh cek ketinggalan ku jamaah. Kenapa bisa begitu? Tadi mah keluar di Nabawi. Ternyata senam mah pasti ieu murah. Kata jong tak kudu sejer mate tumpul dicopot diasupkeun heula begitu cengkat jamaah sarua kabeh bodas. Itu aja Pak jadi masalah. Akhirnya ditinggali maktabna, ditinggali identitasnya. Ya sudah, karena saya bekerja di Dakar tahu ya mana dia. Akhirnya saya panggil karung jeung karong dia sih. Nini ge jelema sih ieu mah gadis ditutuyun ka ditu ka dieu geus batal wae. Halal. Karena sok tahu begitu keluar ada ka dieu apa jurang yuk ka dieu padahal kakara di ditu nage ari balik ka maktab sarua kabeh maktab. Makanya ketika keluar dari Masjidil Haram apalagi sekarang banyak pintu yang sama sekarang. Pintu naon meskipun sekarang agak dibatasi aksesnya tapi punten jangan sotoy teh nafsu sawiya. Enggak aya nafsu mutmainnah, ta eta nafsu nu dibikari to ku Allah di ayat nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan tadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelema nafsuna amarah lawamah sawiyah urusan dunia nganggo goreng batur sok tahu paeh we punten suul khotimah. Nah, eta mah nafsu sato tidak akan diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah itu ini mutmainnah. Ke Mekah tidak dapat mutmainnahnya, pulang
pulang dari sana balas dendam. Di Mekah tidak mendapatkan ketenangan. Mau apa? Gitu loh. Nah, makanya itulah nafsu yang mengotori kolbu kita. Mohon maaf, saya senantiasa mengilustrasikan seperti ini. Ini adalah tubuh kita. Botol plastik ini ibarat tubuh kita. Di dalamnya ada yang bening air, itulah ruhani. Inilah aslinya kita, dan yang akan pulang ke Allah yang bening itu bukan si botol ini. Botol ini maupun diasupkan ke kuburan. Ibu punya suami merasa paling setia. Buktikan ibu maut di heula. Cek ibu teh bapak di mana mamang sakarat, di mana mawat, wayahna geus dikainan di kafani, tong waka di kuburankeun, baturan heula mamang 2 peti we di kamar. Ceprik najis teh cek salaki teh. Komo lalaki teu boga indah. Halo? Jabani geus boga eta gebetan teh. Nah, kapangi kemarin di Mekah. Ternyata CLBK celebek. Nyamung deui diuji aku Allah. Engke aya ayatna. Paingan jelema nu kakara balik haji dititah kuburu dikir jeung eling deui karena tantangannya berat. Berat tantangannya. Karena itu orang yang sudah diistimewakan oleh Allah, setan tidak akan ridho. Makanya kolbu ini bisa keruh. Mana kiai kolbu? Kolbu itu ini nih. Jadi kita tidak akan bisa masuk ke alam ruhani. Di situ tempat nikmat ibadah, ikhlas dan lain-lain tanpa melalui tutup botol ini. Tutup botol inilah ibaratnya kolbu gitu. Maka selagi kolbunya keruh, selagi kolbunya tertutup, selagi kolbunya pintunya belum dibuka, sampai kapanpun kenikmatan ibadah batin hanya dongeng. Ikhlas dodol ngomong bungkul, khusyuk kakara cenah. Halo, takwa kakara apa yang tergeletak di bawah. Makanya pantas di masjid sok lalegitan senang. Etakan kuno takwa teh apa yang tergeletak di bawah. Geurang ge bisa beuleunna teh eta aya we di mata urang. Sasemua jamaah ngan ukur beda KBIH eta aya we nu kitu. Make baju sabeunana. Urang karek masak Indomie, Indomie teh orang Indonesia paling gitunya tapi ka kompor-kompor dibawa ka di beban. Iya, pas karek kaginya, urut make. Aya kelas dipake ku si eta sabeunana. Leuweung lamun ayeuna dipangumahkeun ieu mah henteu tapi kabulukan. Urang rek make teh mor. Cek urang teh euceul itu punten gelas iya ya saya lupa. Si eta teh gablok salah. Ketemu dengan orang-orang yang begitu teh. Ieu mah di ditu di Bandung kira-kira di mah teh. Itu Pak. Nah, karena itu maka selagi ini tidak bisa dibersihkan, maka kolbu itu bisa berpenyakit. Maka cek Quran ayat 3 kolbun teh. Aya kolbun salim, eta nu soleh geus ngagenyas ate nanti ayeuna keneh. Kakara saya ceramah ge, kakara simkuring ceramah ngupikeun ayat Al-Qur'an ge, di jero teh geus berbei cipanon. Nah, ingat hutang bayareun. Henteu eta mah aneh cipanon eta mah. Begitu mendengar yang gerakan itu kolbun salim nutos dibersihkeun ka Allah. Aya deui kolbun marin panyakitan lup-lup keneh ieu teh jadi teu nya aduh engke lamun ini kumaha ieu anak kumaha salaki kabeneran ini teh jeung salaki sedangkan salaki teh geus katingali ti ayeuna keneh sok ngadeukeutan wae rana kumaha nya engke gitu. Halo deg-degan jadi tong kumaha gitu Pak. Kolbu nu katilu mah disebut kolbun mayyit, hatekna anu geus paeh, awakna hungkul nu hirup. Eta jelema disebutna awakna jelema kalakuanna juga sato, barang daharna juga sato. Tapi kan nafsu makan saja yang ada di sini tidak bisa direm. Maka mungkin tapi kan itu jadi ahli leuweung we eta mah datang ka maktab teh nanya heula, "Ai nasi goreng di belah mananya di dieu?" Aya cenah nu sok ngajualan eta lauk asin. Jeung ku Allah teh dibere nanti nu kitu we ahli leuweung bokeun. Jadi kan itu teh pikiran eta we, tapi keun ka ditimbang eta saharana Allahu Akbar berat keneh kahakanan. Halo. Kalau punya yang kayak gitu-gitu yang penting-penting saja, semua uang tukar ke dolar, saran saya. Tukar ke dolar atau ke real. Mending ke dolar, karena kalau dolar ditukar ke real, lumayan Pak, itu harganya rada tinggi. Tapi rupiah juga laku di sana, cuman pecahannya biasanya dari 100.
Dan di sana orang-orang Arab juga sudah banyak bahasa Indonesia. Kenapa? Nah, orang Indonesia tukang balanya, eta masalah. Ngomong apa hanya dengan satu kata halal, halal, halal. Wah, ibu teh dengan korma kada sok duit. Tuh kudu make duit. Halal, halal, halal. Nyopot hiji. Pinane ka dia halal, halal, halal. Gitu we. Bahwa arek gitu wae ibadah haji teh pan gitu. Makanya hati-hati. Bahkan ada kolbu yang ternyata sudah berpenyakit. Itulah yang disebut qaswatul qalbi. Quran sampai menyatakan summa qasat qulubukum wa hiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Ada orang dan manusia yang sudah penuh dengan penyakit. Penyakitnya qaswatul qalbi, tapi kan keras hatena, bahkan lebih keras daripada batu. Quran menyatakan begitu. Lain keras hatena jika batu ditakol na belentrang, jika dikotok di jalan kereta lain. Tapi sakitu geus arek haji, nah ajengan jelema nu kitu diberangkatkeun ku Allah. Nah aja. Ieu mah salah sombong. Deuleu sia. Maneh sabaraha lillah deui wae tindik 20 tahun aing mah daftar kamari tah. Teu make furoda. Nah, bisa berangkat. Tambah sombong si eta. Padahal disungkun ku Allah. Saya begitu. Ya kita kan melihat ya, ada orang yang punten tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun tali titik-titik tong disebut ya. Bisi ropasannya, ternyata dia bisa berangkat haji. Orang sering nyari hati si eta, orang mah tadi berangkatkeun ku Allah, si eta diberangkatkeun. Nah, nya hawas istihza, disungkun ku Allah supaya manehna taubat. Tadi sampai geus deuas hatena, Allahu Akbar. Makanya qalbu ini menjadi pintu untuk masuk ke alam rohani. Ternyata kotor. Pertanyaannya, cing punten ibu, mau membersihkan qalbu kita dengan apa? Mereka di sana, mereka itu lalai dan tidak sadar. Ternyata mereka berdoanya hanya minta untuk kebaikan dunia saja.